Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan kakak. Oke, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 6, yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk bersama-sama mengucapkan hamdalah, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama mengucapkan basmalah sebelum pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu bagi adik-adik silahkan untuk isi absennya ya di dalam WhatsApp grup yang sudah kakak bagikan. Dan jangan lupa untuk ketua kelas tolong cek teman-temannya yang tidak hadir dan konfirmasi kepada kakak. Oke, selanjutnya kita akan bahas pembelajaran kita di video selanjutnya setelah ini. Langsung saja. Jadi selanjutnya kita akan belajar materi pembelajaran kita tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Yang pertama kita bahas tentang peta konsepnya dulu ya. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Lalu selanjutnya kita dapat mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Akhirnya kita dapat melihat sikap mulia. Yang pertama, mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam. Yang kedua, gigih dan semangat dalam berdakwah. Yang ketiga, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Yang keempat, giat belajar untuk meraih cita-cita. Dan yang terakhir yaitu rajin beribadah. Yang pertama yaitu pembahasan kita tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Yang kedua, teori Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Dan yang terakhir yaitu teori Cina. Yang kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama, para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, hubungan sosial. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir timur laut Aceh, Kabupaten Lok Sihumawe, atau disebut dengan Aceh Utara sekarang. Yang kedua, kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Yang ketiga, kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Yang keempat, kerajaan Panjang pada tahun 1568 sampai 1586 merupakan penerus dari kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman atau Pulau Jawa. Yang kelima yaitu kerajaan Mataram Islam pada abad 17 sampai 19, berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di kota Gede. Selanjutnya yaitu kerajaan Banjar, merupakan kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Selanjutnya yaitu kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Angangjene, Saumata, Bisse, Sero, dan Kalili. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk kerajaan. Goa adalah satu kerajaan besar dan paling sukses
yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate, berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampulu atau Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, Kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi tanya jawab melalui WhatsApp group. Silakan bagi adik-adik yang belum paham materinya, belum mengerti, atau masih ada yang membingungkan, bisa kita tanyakan dan bisa kita jawab sama-sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, alhamdulillahirobbilalamin. Penjelasan untuk materi hari ini telah selesai ya. Selanjutnya, terima kasih untuk adik-adik yang telah berapresiasi untuk tanya jawab dan juga udah saling membantu untuk menerapkan materi pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya, jangan lupa kumpul tugasnya tepat waktu. Dan kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.